2023 yang dikenal juga sebagai tahun politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Sandiaga Salahuddin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alhamdulillah kita nih kolaborasi dengan pariwisata dan kementerian juga sudah cukup lama, Pak. Kolaborasinya juga cukup baik. Kita terakhir dengan kebetulan dengan KPU Humasnya Bu Ayu, terakhir kita berkunjung ke Semarang ya Bu, dengan Kabupaten Semarang berdiskusi tentang pariwisata juga Pak. Pak, saya sekian dan terima kasih ya, Pak. Dipersilakan kepada Bapak Sandiaga Uno. Ini keketuaan Indonesia di ASEAN dan forum pertama di tingkat Menteri ASEAN ini adalah ASEAN Tourism Forum yang akan kick off keketuaan Indonesia di ASEAN. Jadi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sudah terlampaui. Target paling atasnya 3,6 juta, tapi per November sudah hampir 4,6 juta. Terima kasih untuk kalian semua. Jumlah pergerakan wishlist sudah mencapai 703 juta, yang di atas 600-an juta targetnya. Jadi ini berkat kerjasama kita, walaupun kita baru membuka perbatasan itu Maret April di tahun 2022. Di forum G20 menggagas Bali Guidelines bahwa ekonomi kreatif targetnya 26,5 miliar US dollar, ekspornya nilai tambahnya mencapai hampir 1.300 triliun, dan yang terpenting jumlah lapangan kerja yang jutaan hilang saat pandemi sekarang kita sudah bisa menambah. Tahun lalu menambah 3,7 juta lapangan kerja baru dan berkualitas, sehingga total masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor parekraf ini sekitar 45 juta, dan insya Allah tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja baru bisa kita ciptakan. Harapannya 45 juta masyarakat Indonesia akan bergerak. Namun karena pemberitaan yang masif saat itu terhadap gangguan cuaca yang ekstrim, akhirnya banyak calon wisatawan itu yang enggak pergi keluar. Padahal ekstrimnya itu hanya di beberapa wilayah, tapi karena pemberitaan yang masif, kita mencatat lebih dari 20% membatalkan. Banyak yang bilang, ini gimana dicapainya, penerbangannya masih mahal. Ini bagaimana bisa dicapainya, bagaimana seat availability nggak ada. Nah, saya ingin mencontohkan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Bupati Jember. Namanya Pak Hendi. Dulu ada penerbangan Jember-Surabaya, rutin. Sekali sehari dan 2 kali sehari sebelum pandemi berhenti karena tidak ada pesawat dan mahal dan lain sebagainya. Akhirnya dia berinovasi, bekerja sama dengan UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, yang punya pengelolaan dana, menghadirkan sebuah pesawat Cessna. Saya kemarin naik dari Jember ke Surabaya, perjalanan yang mestinya 5 jam lebih hanya ditempuh dalam 30 menit, langsung connecting, dan dijualnya sih 1.125.000. Everybody makes money. Itu inovasi. Di Bromo dengan terbang ketinggiannya 300, dan itu katanya majestic banget, melihat sunrise melalui dari udara. Jadi ini agak berubah ya. China tadinya nomor 2, tapi karena baru saja dibuka, China sekarang nomor 9, Australia, Singapura, Malaysia, India yang tadinya belum ada di top 5 masuk. Ini tanpa ada penerbangan langsung. Oleh karena itu kita sangat mendorong airlines untuk membuka penerbangan langsung, karena ternyata yang paling favorit di India adalah wedding in Bali. Wedding in Bali ini sangat diminati oleh
para wisatawan dari India. Saya tanya kenapa harus di Bali, kan jauh banget. Because it's cheaper to do wedding in Bali. Karena wedding India itu kan gede-gede banget. Kalau mereka bikin 2 minggu di Delhi atau Bangalore atau Mumbai, dibandingkan mereka spend seminggu di Bali, jauh lebih ekonomis. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan The Netherlands. Ini yang kita lihat sebagai 10 pasar utama. 2 sampai 5 Februari di Yogyakarta, semua pada ke sana, udah bikin perencanaan, harus ke sana semua. Dan ini acaranya Pak Doni yang kita support juga, itu F1 Powerboat akhir Februari di Danau Toba. Kita harapkan ini juga akan sekelas MotoGP. Ada World Beach Games di Bali, ini di pertengahan tahun, 12 Agustus finalnya. Ada FIBA Basketball World Cup 2023. Pemerintah fokus pada program-program yang 3T, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu dalam tatanan ekonomi baru yang serba digital. Karena targetnya tadi saya ingatkan 2024 tahun politik apa? 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Jadi kalau ditanya gimana tahun politik? Don't worry bro, saya punya datanya karena saya dulu investor. Justru di tahun politik ini bukan tahun wait and see, tapi tahun yang penuh peluang investasi. Jadi tagline-nya ya, 2024 jangan wait and see, tapi segera investasi untuk berwisata di Indonesia. Saya yakin kita semua ada di sini sepakat, betul? Dan saya akhiri dengan pantun penuh. Pagi-pagi minum jus alpukat. MC-nya belum cakep. Makannya pesen nasi kebuli. Pulihkan sektor parekraf dengan penuh semangat. Bersama Forwa Parekraf, perekonomian kita bangkit kembali. Karena di event dan Indonesia adalah penyelenggara opening race yang pertama ini untuk tahun ini di Danau Toba, dan ini yang pertama dilakukan di danau dengan di volcanic lake ya. Dan kita harapkan ini akan memberikan promosi yang luar biasa bagi Danau Toba. Akan ada liputan tentunya dari internasional. Kita sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Justru memang ini Injoni full in charge di sini, termasuk mulai dari hosting dan lain sebagainya kita lakukan, termasuk pembangunan tribun dan lain sebagainya. Dan kita harapkan acara ini berjalan dengan lancar di bulan tanggal 24 Februari ya. Bu Poni, benar sih Pak, ASEAN as a single destination itu dari 2 dekade lalu it's a very painful process. Maka tadi saya sempat bilang tourism minister semuanya foto gandengan tangan. Iya oke kita kolaborasi, tapi nyatanya tidak ada alokasi dan segala macam. Dan yang rada susah di ASEAN itu kan begitu satu negara atau satu negara saja tidak setuju, itu tidak bisa dijalankan. Pak Eri, Mr. Golden Boy. Pertanyaan mereka gampang, punya saya kenapa susah sekali Pak? Karena prestasi kita tadi. Yang susah dulu deh. Jadi kalau involvement kita di Sanur, kebetulan kita melakukan investasi Artotel Sanur itu 8 tahun yang lalu. For East Ventures, setiap tahun kita juga launching sustainability report. Jadi tahun lalu adalah tahun pertama, kita akan launch juga second sustainability report tahun ini untuk bisa mendorong lebih banyak lagi daerah-daerah